Seorang pemain golf yang cukup fenomenal dan berprestasi, hidupnya seketika hancur karena sebuah kecelakaan yang dialaminya. Pukulannya melenceng dan bola golf yang dipukulnya mengarah ke dalam mulut istrinya. Tak disangka ternyata insiden itu membuat ia harus kehilangan istrinya. Seketika hidup Happy Gilmore berubah drastis. Semua keuangannya kacau karena selama ini diurus oleh istrinya. Gilmore menjadi pecandu minuman keras dan juga semua hartanya disita karena hutang yang begitu banyak. Bahkan Gilmore dan anak-anaknya harus pindah ke rumah sewaan yang cukup murah. Gilmore juga memutuskan untuk pensiun dari dunia golf dan bekerja di sebuah minimarket. Namun saat ini ada seorang pengusaha yang datang kepadanya dan menawarkan Gilmore menjadi bintang di perusahaan golf baru miliknya. Tentu saja Gilmore menolak dan langsung memasukkan orang itu ke dalam akuarium. Walaupun hidupnya cukup sulit, tapi Gilmore tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Anak perempuannya sangat berbakat dalam seni balet. Guru anaknya mengatakan akan lebih baik jika anaknya berkuliah di Universitas Seni di Paris. Namun setelah mendengar biayanya, Gilmore langsung melongo. Ia benar-benar mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Namun Gilmore tidak mau menunjukkan isi pikirannya yang kacau di depan anak-anaknya. Setiap malam Gilmore tak pernah berhenti memimpikan istrinya yang sudah meninggal dunia. Di dalam mimpi ini, istrinya mengatakan bahwa Gilmore tidak boleh menyerah dan terus terpuruk seperti ini. Sampai Gilmore terbangun dan langsung memeriksa gudang rumahnya. Terlihat semua perlengkapan golf dan pialanya sudah seperti barang usang. Malam ini, untuk pertama kalinya Gilmore ingin mengayunkan kembali tongkat golf miliknya. Namun ada tetangganya malah mengganggu. Bapak tua ini mengatakan jika Gilmore ingin mendapatkan uang untuk biaya kuliah anaknya yang mencapai ratusan juta, Gilmore harus kembali ke lapangan dan mengambil kembali tahtanya sebagai pemain golf terbaik. Akhirnya Gilmore mulai mencoba untuk kembali bermain dan ia akan ikut bergabung dengan para remaja yang tentu saja meremehkannya. Mereka semua tidak tahu kalau saat ini sedang bermain bersama legenda golf yang sudah belasan tahun pensiun. Namun saat Gilmore yang sedang menyamar ini akan memukul bolanya, ia malah tersandung. Alhasil para anak-anak ini malah semakin mengolok-oloknya. Berusaha keras Gilmore untuk mendapatkan kembali pukulannya yang sangat terkenal keras dan bagaikan peluru. Namun hasilnya sangat jauh dari harapan. Karena para anak-anak ini terus-terusan menghinanya, Gilmore pun akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Anak-anak ini benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini mereka sedang bermain dengan seorang legenda. Akhirnya Gilmore mencoba lagi untuk mengembalikan pukulannya dengan cara mengingat lagi semua teori yang pernah diajarkan oleh gurunya dulu. Ayunan terakhir pun dilesatkan dan ternyata bola itu melaju begitu kencang seperti masa jayanya dulu. Tapi Gilmore malah membuat masalah karena ketiduran saat mengendarai mobil golf dan berita kecelakaan itu sudah sampai ke media sampai Gilmore harus disidang. Gilmore dijatuhi hukuman karena sudah mengendarai mobil di bawah pengaruh alkohol. Akhirnya Gilmore pun harus menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan rasa kecanduannya terhadap minuman keras. Sementara itu, pengusaha liga golf yang sempat bertemu dengan Gilmore beberapa hari yang lalu ini sudah resmi meluncurkan proyeknya, yaitu liga golf yang lebih modern. Frank sebagai pencetus dari liga golf modern ini sangat gencar mempromosikan programnya dan menganggap bahwa liga dan permainan golf yang standar sudah sangat membosankan dan tidak layak ditonton. Maka dari itu, Frank bertekad untuk memusnahkan liga golf standar yang selama ini sudah mengharumkan nama Gilmore. Melihat ambisi dari Frank, membuat Gilmore kembali terbakar semangatnya untuk menantang Frank. Akhirnya Gilmore pun mulai membulatkan tekadnya untuk kembali ke dunia golf dan kembali berlatih untuk mengembalikan semua kemampuannya. Awalnya memang berat, dimanapun dan kapanpun Gilmore hanya berlatih dengan berbagai macam metode. Bahkan di tengah kesibukannya menjalani rehabilitasi, Gilmore tetap membaca buku teori tentang permainan golf. Setelah progresnya mulai terlihat, Gilmore semakin yakin bahwa ia bisa kembali mengumpulkan uang dari liga golf profesional dan memasukkan anaknya ke Universitas Seni Balet di Paris. Setelah berlatih dengan sangat keras, akhirnya pria ini berhasil mengembalikan skill bermain golfnya setelah belasan tahun pensiun. Semua ini dilakukan demi membayar biaya kuliah anaknya yang ingin masuk universitas di luar negeri. Para anak-anaknya juga mendukung keputusan Gilmore untuk kembali kompetitif di dunia golf untuk menghasilkan uang. Hal ini juga mereka dedikasikan untuk ibu mereka yang sudah lama meninggal dunia. Gilmore akhirnya berkumpul kembali dengan para pemain golf profesional, dan saat forum dimulai, pimpinan mengatakan
menyatakan bahwa saat ini ada ancaman bahwa golf tradisional yang mereka lakukan akan musnah sebab ada pengusaha yang ingin membuat liga golf tandingan dengan konsep yang lebih modern dan menghibur. Sehingga liga tradisional memutuskan untuk memilih 5 pemain terbaik mereka untuk melawan pemain dari liga tandingan yang baru muncul. Gilmore juga akan ikut liga tradisional dan berusaha merebut posisi 5 besar itu agar ia bisa ikut bertanding melawan liga saingan. Di samping itu, uang yang akan didapatkannya juga pasti sangat besar. Giliran Gilmore untuk melakukan pukulan pembuka sudah tiba. Walaupun awalnya Gilmore sangat gugup, tapi ternyata pukulan pertamanya setelah comeback dari pensiun sangat memukau. Bola itu melesat begitu jauh walaupun pada akhirnya memantul ke bola lawannya. Namun itu bukanlah hal yang buruk karena itu baru pukulan pertamanya. Disinilah rasa kepercayaan dirinya kembali bangkit dan Gilmore mendapat kembali dukungan sama seperti saat masa jayanya. Keluarganya juga tak pernah berhenti memberikan dukungan. Kini Gilmore berhasil mendapat poin yang cukup bagus dan mulai perlahan naik ke peringkat 3 klasemen. Tidak ada yang menduga bahwa Gilmore bisa kembali ke dunia golf dengan skill yang masih sama seperti puluhan tahun lalu. Putaran pertama liga sudah berhasil dilewati dengan sempurna oleh Gilmore dan kini saat memasuki putaran terakhir, lawan yang dihadapi Gilmore terlihat sangat percaya diri dan memang benar ternyata pukulannya begitu memukau bagaikan roket. Namun saat gilirannya, Gilmore terlihat tidak fokus dan sering melihat bayang-bayang istrinya yang sudah meninggal dunia. Performa Gilmore pada putaran terakhir ini juga sangat buruk. Semua pukulannya melenceng dan semakin ia berusaha mengarahkan bola ke sisi hijau, posisi bola malah semakin kacau. Gilmore pun meminta izin untuk ke toilet sebentar dan ternyata ia menangis karena teringat istrinya yang sudah meninggal dunia. Gilmore kembali menyesali kesalahannya yang sudah membuat nyawa istrinya melayang dan kini ia malah kembali meminum alkohol setelah cukup lama menjalani rehabilitasi. Gilmore pun kembali melanjutkan pertandingan dengan kondisi teler dan membuat posisinya di liga semakin merosot. Sementara itu, liga saingan yang diprakarsai oleh Frank ternyata sudah merekrut pemain golf terbaik yang sempat menjadi rival Gilmore pada masa jayanya. Pria bernama Shooter ini sempat masuk rumah sakit jiwa karena tidak terima kekalahannya melawan Gilmore 20 tahun lalu. Dan sekarang Frank mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa lalu akan merekrutnya sebagai bintang sekaligus pemain andalan di liga golf modern yang akan dibuatnya. Liga tersebut dinamakan Maxi Golf di mana para pemainnya sudah dilatih sedemikian rupa dan dilakukan operasi pada tulang belakangnya agar bisa memutar tubuhnya lebih banyak untuk menghasilkan pukulan yang lebih keras. Setelah mendengar penjelasan tentang proyek Liga Golf Maxi, bukannya tertarik, Shooter malah menyerang Frank lalu kabur dari markas Liga Golf Maxi. Kembali ke pertandingan ronde terakhir Liga Tradisional, Gilmore berhasil dikalahkan oleh Billy. Dan ternyata Billy selama ini hanyalah penyusup di Liga Golf Tradisional dan sebenarnya ia pemain utama dari Liga Golf Maxi. Frank pun juga muncul ke media saat perayaan kemenangan Billy. Shooter dan Gilmore yang dulunya rival tak sengaja bertemu di makam istri Gilmore. Mereka sempat berkelahi di kuburan ini untuk melampiaskan rasa amarah mereka di masa lalu. Namun setelah capek sendiri dengan sikap mereka, Gilmore mulai mengajak Shooter untuk berdamai dan ikut pulang bersamanya. Setelah semua kekacauan yang dibuat oleh Gilmore pada pertandingan ronde terakhir Liga Tradisional, Gilmore harus didenda oleh pihak Liga. Gilmore sempat kesal karena bukannya dapat uang, ia malah harus bayar denda yang lebih besar. Tapi pengacara Gilmore juga membawa berita baik. Karena juara Liga Tradisional pindah ke Liga Maxi, maka otomatis Gilmore akan tetap masuk ke dalam tim Liga Tradisional untuk bertanding melawan para pemain dari Liga Maxi. Karena sudah merasa ragu dengan skillnya sekarang, Gilmore pun menemui anak pelatihnya dulu untuk menjadikannya asisten dan memberikan ilmu baru tentang dunia golf modern. 5 pemain terhebat dari Liga Golf Tradisional pun sudah berkumpul untuk memulai latihan pertama mereka melawan para pemain dari Liga Maxi. Shooter yang akan menjadi pelatih mereka dan Shooter memulai latihan. Para pemain golf tradisional ini harus berlatih untuk mulai memainkan golf modern. Dan metode latihan pertama, mereka harus berlatih untuk memukul ke target yang bergerak. Dan mereka menggunakan seorang pemuda untuk menjadi targetnya. Gilmore juga mengajarkan rekannya bagaimana cara untuk berkelahi jika saja kalah dalam pertandingan. Mereka juga harus berlatih bermain golf selayaknya main biliar. Karena dalam pertandingan golf modern yang akan mereka mainkan, tentu tidak mungkin sama seperti golf tradisional yang biasa mereka mainkan. Setelah selesai berlatih,
bos dari Liga Golf Maxi yang akan menjadi lawan Gilmore malah menghasut Gilmore untuk masuk ke dalam timnya. Namun tentu saja Gilmore menolak dan ia akan tetap mempertahankan eksistensi golf tradisional. Hari terpenting bagi Gilmore sudah tiba, di mana hari ini ia akan mewakili Liga Golf tradisional melawan Liga Golf modern yang disebut Maxi. Tak lupa sebelum berangkat, Gilmore meminta dukungan dari anak-anaknya. Pertandingan antara dua Liga Golf ini begitu dinantikan oleh semua orang, di mana taruhannya adalah jika pemain dari Liga Golf Maxi kalah, Frank yang merupakan pencetus Liga Golf Maxi akan menghentikan proyek ini. Sedangkan jika para pemain dari Liga Golf tradisional yang kalah, mereka harus menghentikan Liga tradisional dan para pemainnya pindah ke Liga Maxi. Setelah semua pemain berkumpul, pertandingan pertama pun akan dimulai, di mana para pemain harus memukul bola melewati hutan. Pemain pertama dari Liga tradisional tampak tidak yakin bisa melakukan ini setelah melihat lawannya dari Liga Maxi bisa melakukan pukulan dengan hebat, sehingga ia memutuskan untuk menyerah saja dan malah membuat keributan dengan memukul pemain utama dari Liga Maxi. Skor 1-0 untuk keunggulan Liga Maxi. Pemain dari Liga tradisional ini pun juga harus ditahan oleh polisi karena perbuatannya. Pemain berikutnya dari masing-masing liga sudah bersiap dan ronde pertama ini benar-benar dikuasai oleh pemain dari Liga Maxi. Untuk menuju ke lokasi di mana bola mereka berada pun jalurnya dibuat seperti latihan fisik. Namun pada permainan berikutnya, yaitu bola pantul, pemain dari tim Liga tradisional akhirnya bisa menang karena memang mereka sudah banyak latihan untuk ronde kali ini. Semua orang di penjuru dunia tak ada yang tidak menyaksikan pertandingan harga diri bagi Liga Golf tradisional ini. Saat Gilmore akan melakukan pukulan, Frank malah mengacaukan fokusnya dengan mengirim musuh Gilmore di masa lalu untuk mengganggunya. Untunglah ternyata ada anak-anak Gilmore yang siap sedia untuk melindungi ayahnya. Orang kiriman Frank ini pun terjebak di sungai yang banyak predator di sana. Ronde demi ronde dilanjutkan dan pada ronde keempat, tim dari Liga Golf tradisional mendapat masalah karena salah satu pemainnya cedera sehingga harus digantikan oleh pelatih mereka, yaitu Shooter. Sebagai pemain lawas yang baru saja turun kembali ke lapangan, tentu saja membuat Shooter cukup tegang. Namun Gilmore terus membakar semangatnya dan membuat Shooter sangat marah dengan para bocah yang sudah meremehkannya. Akhirnya semangat Shooter saat muda sudah kembali dan Shooter berhasil memasukkan bolanya ke lubang dan memberikan poin bagi tim Liga tradisional. Setelah babak keempat selesai, skor menjadi imbang dan ronde terakhir akan dimainkan oleh Gilmore dari tim Liga tradisional dan Billy Jenkins dari Liga Maxi. Aturannya sederhana, mereka cukup memasukkan saja bola ke lubang di ujung arena. Terlihat Billy Jenkins langsung melesatkan pukulan yang sangat mematikan dan bola sudah sangat dekat dengan lubang. Lalu saat gilirannya, Gilmore membayangkan bola itu adalah orang yang paling dia benci dan memukulnya dengan semua rasa amarah yang terpendam, sehingga bola itu melesat begitu jauh melewati bola milik Billy. Saat pukulan kedua, Billy berhasil mendekatkan bola ke lubang dan Gilmore malah memasukkannya ke perangkap pasir. Namun saat Billy akan melakukan pukulan ketiga, ia tidak sadar bahwa arena di sekitar lubang bisa bergerak sehingga bolanya malah menjauh. Billy mencoba sebuah trik di mana asistennya akan menahan arena menjadi miring sehingga bola bisa lewat dengan mudah. Namun asistennya malah membuat kesalahan sehingga bolanya gagal masuk. Karena takut pemain dari liganya akan kalah, Frank malah turun tangan untuk membantu Billy memasukkan bola ke dalam lubang. Kini giliran Gilmore yang cukup kesulitan karena terjebak di dalam pasir. Asistennya menyarankan untuk memantulkan bola dan ternyata berhasil. Gilmore wajib memasukkan bola pada pukulan keempat jika ingin menang. Gilmore bersama asistennya naik ke arena bersama-sama agar arena tetap seimbang, sehingga Gilmore tinggal memukul bola dengan lurus. Namun saat Gilmore sudah berhasil membuat arena seimbang, Frank malah membuat arena berputar sehingga tingkat kesulitan menjadi bertambah. Namun Gilmore tak gentar dan meminta Frank mengubah taruhannya. Jika Gilmore bisa memasukkan bolanya, asistennya akan diberikan restoran baru dan Gilmore bisa mengambil semua harta milik Frank agar bisa memasukkan anaknya ke universitas luar negeri. Frank setuju akan hal itu, namun Gilmore harus menukar tongkat golfnya sebab tongkat yang ada di tangannya sekarang akan sangat sulit memasukkan bola lurus. Gilmore dan asistennya pun langsung bertukar tongkat dan saat tongkat yang benar sudah di tangan Gilmore, para pendukung seketika bersorak. Namun Frank malah mempercepat putaran arena sampai membuat asisten Gilmore hampir pingsan. Melihat dukungan dari keluarganya, Gilmore langsung melesatkan tembakan dan saat bola sudah dekat dengan lubang, bolanya malah berhenti. Untunglah asistennya pingsan di saat yang tepat sehingga arena menjadi bergetar dan membuat bola masuk ke dalam lubang. Sesuai dengan kesepakatan, Gilmore pun memenangkan semua taruhannya dan Liga Golf Maxi harus menghentikan proyeknya dan semua pemain golf akan tetap memainkan golf secara tradisional. Setelah melewati pergolakan
menanyakan batin apakah akan comeback bermain golf atau tidak, Kenny Gilmore sudah mendapat kembali masa jayanya. Kenny Gilmore sudah mendapatkan kembali masa jayanya dan bisa mengirim anaknya untuk kuliah di luar negeri. Film pun selesai, lanjut film berikutnya dan